Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nur Anissa dengan NIM G701211130 dari kelas C mahasiswa jurusan Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Tadulako. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik obat lasmiditan sebagai obat anti migrain temuan baru. Kemudian guna memenuhi tugas pengganti ujian dari mata kuliah kimia medisinal yang diampu oleh Bapak dengan hormat saya sebutkan namanya, Bapak Jamaluddin Esfram MSI. Kemudian lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada pokok bahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama adalah definisi dari lasmiditan dan migrain itu sendiri dan farmasetika. Yang kedua ada farmasetika, farmakokinetik, dan farmakodinamik dari obat lasmiditan. Dan yang ketiga ada hubungan struktur sifat kimia fisika dengan proses penembusan membran biologis dan interaksi obat. Lalu yang keempat ada hubungan perubahan struktur dengan aktivitas pada proses metabolisme obat. Dan yang terakhir ada hubungan struktur sifat kimia fisika dengan aktivitas biologis dari obat lasmiditan itu sendiri. Nah, di sini ada definisi dari migrain. Jadi, migrain itu merupakan kelainan dari neurologis kronis yang ditandai dengan sakit kepala berdenyut yang berulang, biasanya bersifat unilateral dengan serangan yang biasanya berlangsung antara 4 hingga 72 jam. Nyeri tersebut ditandai dengan tingkat intensitas dan frekuensi yang bervariasi dan biasanya disertai dengan gejala mual maupun muntah. Nah, di sini ada contoh obat dari lasmiditan itu sendiri dengan dosis 100 mg dalam bentuk tablet. Kemudian lasmiditan ini termasuk ke dalam kelas obat yang disebut dengan agonis reseptor serotonin selektif. Lasmiditan dapat bekerja dengan menghentikan pengiriman sinyal rasa sakit ke otak dan menghentikan peradangan syaraf yang menyebabkan migrain. Kemudian lasmiditan merupakan agonis reseptor 5-HT1F dengan afinitas tinggi dan sangat selektif yang bekerja pada sistem trigeminal tanpa menyebabkan vasokonstriksi karena afinitasnya rendah terhadap reseptor 5-HT1B. Nah, di sini merupakan farmasetika dari lasmiditan itu sendiri. Dapat dilihat gambar di sisi kiri ini, itu merupakan rumus struktur dari lasmiditan. Adapun formula molekul lasmiditan adalah C19H18F3N3ON2 dengan nama lain dari lasmiditan adalah 246 trifluoro N61 metilpiperidin 4 4 karbonil piridin 2 il benzamid dengan berat molekul 377,4 mg per mol dan sifat fisika kimia dari lasmiditan adalah dengan pemberian berupa bubuk bubuk putih pucat dengan kelarutan dalam air 14 mg per mili dan dalam etanol 9 mg per mili, di mana kegunaan dari lasmiditan merupakan sebuah novel 5 agonis reseptor HT1F yang bekerja pada sistem saraf pusat dan tidak ada aktivitas pada vasokonstriksinya. Nah, di sini ada farmakokinetik dari obat lasmiditan, di mana seperti yang kita ketahui, farmakokinetik eh, dalam farmakokinetik ada yang disebut dengan proses ADME atau absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekspresi. Nah, pada absorpsi dari eh, obat lasmiditan ini, setelah pemberian secara oral, lasmiditan diserap dengan median Tmax adalah 1,8 jam. Nah, pada pasien dengan migrain, penyerapan atau farmakokinetik dari lasmiditan tidak berbeda selama serangan migrain dibandingkan selama periode interiktal. Pemberian lasmiditan secara bersamaan dengan makanan tinggi lemak dapat meningkatkan nilai rata-rata dari Cmax dan AUC lasmiditan masing-masing sebesar 22% dan 19%,
dan menunda median temak sebesar 1 jam. Perbedaan paparan ini diperkirakan tidak signifikan secara klinis. Kemudian adapun distribusi dari lasmiditan sendiri, di mana terjadi peningkatan lasmiditan pada protein plasma manusia adalah sekitar 55% hingga 60% dan tidak bergantung pada konsentrasi antara 15 dan 500 mg per milinya. Kemudian metabolisme dari lasmiditan ini, lasmiditan mengalami metabolisme hati dan ekstrahepatik terutama oleh enzim non-CYP. Enzim berikut tidak terlibat dalam proses metabolisme dari lasmiditan, di antaranya ada MAOA, MAOB, flavin monooksigenase 3, CYP 450 reduktase, santin oksidase, alkohol dehidrogenase, aldehid dehidrogenase, dan aldoketon reduktase, di mana lasmiditan juga dimetabolisme menjadi M, M7 yang merupakan oksidasi pada cincin piperidin dan M18 dan M18 yang merupakan kombinasi jalur M7 dan M8, di mana metabolisme ini dianggap tidak aktif secara farmakologis. Adapun ekspresi dari obat lasmiditan ini sendiri adalah pemulihan lasmiditan yang tidak berubah dalam urin tergolong rendah dan mencakup sekitar 3% dari dosis. Metabolit SM8 mewakili sekitar 66% dosis dalam urin dengan sebagian besar pemulihan dalam waktu 48 jam setelah pemberian dosis, di mana ekskresi dari obat lasmiditan ini sebagian besar diekspresikan melalui urin. Adapun farmakodinamik dari lasmiditan itu sendiri adalah lasmiditan mencapai tujuan mengembangkan agonis yang sangat selektif untuk reseptor 5-HT1 yang secara struktural berbeda dari triptan dengan selektivitas reseptor 5-HT1 yang lebih besar daripada LY334370 dan dengan interaksi yang diminimalkan dengan 5-HT1, 5HT1 dan AB reseptor 5HT1 untuk menghindari potensi kekhawatiran yang timbul pada pendahulunya. Selain itu, lasmiditan tidak menunjukkan afinitas yang signifikan pada panel reseptor yang diketahui dengan mengatur tonus pembuluh darah subtipe monoaminergik. Selain menargetkan reseptor 5HT1 perifer F, lasmiditan sebagai zat lipofilik tinggi mampu menembus BBB dan dapat bekerja pada reseptor yang terletak di pusat. Walaupun triptan mempunyai potensi dan kemanjuran yang tinggi pada reseptor 5-HT1 dan 5-HT1 pada manusia, lasmiditan B dan D menunjukkan potensi yang rendah pada reseptor vasokonstriktor 5-HT1. Selain itu, lasmiditan B dalam dosis hingga 100 mikro tidak menyebabkan kontraksi pembuluh darah pada vena yang memprediksi terjadinya vasokonstriksi pada arteri koroner manusia. Kemudian karena aktivitas selektif yang tinggi terhadap reseptor 5-HT1 dan tidak adanya efek vasokonstriksi, agonis reseptor 5-HT1F dianggap sebagai kategori F obat baru, yaitu agen anti migrain yang bekerja pada saraf NAAMA yang bekerja melalui cara baru yang unik dan menjanjikan. Kemudian ini merupakan kemudian pada bagian ini akan dibahas mengenai hubungan struktur, sifat kimia fisika, dan proses penembusan membran biologis dan interaksi dari obatnya. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat kimia fisika dapat dipengaruhi antara dapat mempengaruhi aktivitas biologis obat oleh karena dapat mempengaruhi distribusi obat di dalam tubuh dan proses interaksi antara obat dengan reseptornya. Beberapa sifat kimia fisika yang penting yang berhubungan dengan aktivitas biologis antara lain adalah ionisasi dan potensial dari redoks. Nah, di sini ada rumus struktur dari obat lasmiditan. Jadi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa sifat ionisasi atau kelarutan dari lasmiditan ini adalah dia larut di dalam air sebesar 14 mg per mili dan larut dalam etanol sebesar 9 mg per mili. Nah,
Nah, sifat kelarutan dari lasminitan yang dimiliki ini akan mempengaruhi bagaimana nanti obat lasminitan akan didistribusikan di dalam tubuh oleh pembuluh darah. Nah, kemudian obat lasminitan ini dia dapat berinteraksi dengan obat-obatan seperti obat-obatan golongan serotonergik di mana lasminitan karena lasminitan ini merupakan agonis reseptor serotonin langsung apabila diberikan bersamaan dengan obat resep lain dan obat bebas atau suplemen herbal yang juga dapat meningkatkan kadar 5-HT akan beresiko meningkatkan terjadinya sindrom serotonin. Lalu di antara obat-obatan yang dapat berinteraksi dengan lasminitan ini sendiri adalah obat yang meningkatkan pembentukan serotonin yang berlebih, misalnya misalnya 5 hidroksitriptofan yang meningkatkan pelepasan serotonin. Contoh obatnya ada mirtazapin. Lalu ada obat-obatan yang mengganggu pengambilan kembali serotonin dari cerah sinaptik ke neuron presinaptik. Contoh obatnya adalah tramadol. Lalu selain itu, lasminitan ini juga dia berinteraksi dengan obat penurun denyut jantung seperti seperti telah terbukti bahwa pada subjek sehat lasminitan dengan dosis tunggal 200 mg bila diberikan bersamaan dengan propanolol dapat meningkatkan denyut jantung sebanyak 5 denyut per menitnya dan rata-rata maksimum maksimum 19 denyut per menit dibandingkan dengan propanolol saja. Di mana ini akan berbahaya pada kelangsungan kardiovaskular di mana denyut jantung yang normal pada manusia adalah eh, sekitar rata-ratanya sekitar 70 denyut per menitnya. Nah, kemudian di sini ada hubungan perubahan struktur dengan aktivitas pada proses metabolisme dari obat lasminitan, di mana seperti yang kita ketahui bahwa metabolisme obat adalah proses modifikasi senyawa obat oleh organisme hidup pada umumnya dilakukan melalui proses enzimatik dan mengubah obat menjadi metabolit tidak aktif dan tidak toksik atau yang biasa disebut dengan bioinaktivasi dan detoksifikasi mudah larut di dalam air sehingga bersifat lebih polar sehingga dapat diekspresikan dari tubuh melalui urin. Nah, pada obat lasminitan ini sendiri, apabila terjadi perubahan struktur dari senyawa obatnya, maka akan mempengaruhi proses metabolisme dari obat di dalam tubuh, di mana metabolisme dari lasminitan ini sendiri, dia mempunyai jalur utamanya adalah reduksi redoks, di mana eh, metabolisme lasminitan ini terutama dilakukan oleh enzim non-sitokrom P450 CYP di hati dan ekstrahepatik, di mana metabolit utama yang dihasilkan dari hasil metabolisme dari obat lasminitan ini adalah M3M7 yang merupakan oksidasi dari cincin piperidin, M8 yang merupakan kombinasi jalur M7 dan M8 dan M7 di mana M7 dan M8 ini dia dianggap tidak selektif, tidak aktif secara farmakologis. Ada hubungan struktur sifat kimia fisika dengan aktivitas biologis obat. Seperti yang kita ketahui bahwa sifat fisika dan kimia suatu obat dapat mempengaruhi aktivitas dari biologis obatnya. Zin terdiri dari dua, yaitu obat yang berstruktur tidak spesifik dan obat yang berstruktur spesifik, di mana obat lasminitan ini termasuk ke dalam obat yang berstruktur spesifik karena dia langsung berinteraksi dengan reseptornya untuk menghasilkan suatu aktivitas dari biologis obat tersebut. Eh, Baiklah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.